Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, ada banyak pilihan yang ada di depan kita. Di antara sekian banyak, tentu kita bisa memilih yang terbaik untuk kita jadikan semacam mahkota yang kita utamakan untuk kita kerjakan, supaya hasilnya maksimal, supaya hasilnya itu bisa yang terbaik. Seperti yang kita baca dalam kitab suci pada hari ini, bagaimana dikisahkan dalam bacaan yang pertama dalam kitab Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 40, di mana Yunus sepertinya dipaksa untuk memilih mentobatkan orang-orang Niniwe. Nah, meskipun Yunus itu terpaksa atau dipaksa oleh kehendak Tuhan, akhirnya pewartaan untuk mentobatkan orang-orang Niniwe itu berhasil. Kisah Tuhan Yesus berjumpa dengan Marta dan Maria juga merupakan satu kesempatan di mana orang diajak untuk memilih mana yang sebetulnya terbaik. Kita melihat bagaimana Marta melayani, Maria mendengarkan Tuhan Yesus. Tentu kedua-duanya bisa kita katakan bahwa itu tindakan yang baik semuanya. Tapi ketika kita melihat bagaimana sebetulnya yang dipilih itu melayani kepentingan manusiawi atau melayani kepentingan yang lebih tinggi, katakanlah kepentingan Tuhan, dan disitulah Tuhan Yesus mengatakan kepada pilihan yang itu, Maria tidak akan diambil dari apa yang sudah dipilihnya, yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, cara kita untuk menentukan pilihan, kita dituntun dengan kekayaan iman yang kita punya. Kita dituntun oleh pengetahuan yang kita punya. Kita diberi panduan oleh kebijaksanaan yang pernah kita dengar atau yang kita miliki. Semuanya itu perlu kita gabungkan untuk kita pakai menentukan pilihan yang terbaik. Tetapi dari semua yang sudah kita lakukan pertimbangan-pertimbangan, arahnya sebagai orang beriman harus ada kaitannya dengan keselamatan, harus membuahkan keselamatan. Disinilah yang betulnya dikehendaki oleh Tuhan. Bagi orang beriman, apapun kegiatanmu, apapun pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukan, sesungguhnya mempunyai nilai yang baik, mempunyai kualitas mempengaruhi hidup kita menjadi lebih baik. Nah, sebagai tujuan orang beriman dalam segala kegiatan apapun, buah terbaik yang bisa diraih, yang bisa digapai, dicita-citakan ialah buah keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar dari apa yang kita dengar dari sabda Tuhan pada hari ini. Bagaimana keselamatan itu diperjuangkan, bagaimana keselamatan itu terus dikejar melalui apapun kegiatan kita. Kalau Yunus tadi seperti dipaksa untuk melaksanakan tugas pewartaan, mentobatkan orang-orang Niniwe. Sementara dalam pengalaman Tuhan Yesus bertemu dengan Marta dan Maria, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan melayani Tuhan Yesus, juga yang satu sibuk melayani kepentingan-kepentingan makan dan minum, dan itu semua baik. Arah kepada buah keselamatan itulah yang ada kaitannya dengan perjalanan iman kita. Lakukan, kerjakan dengan niat, dengan intensi yang tulus dan ikhlas,
Kita yakin bahwa kalau itu memang kita arahkan kepada berhasilnya karya keselamatan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, tentu Tuhan akan berkenan dan Tuhan akan memberkati. Yunus berhasil dalam karyanya, meskipun keikhlasannya karena terpaksa. Tadinya tidak mau, bahkan lari. Marta dan Maria, kita melihat ada keikhlasan di dalam diri Maria mendengarkan Tuhan Yesus. Sedikit agak komplain ketika Marta melayani, dan Tuhan Yesus mengajaknya untuk melihat mana yang sesungguhnya berbuah pada keselamatan. Tentu melayani kepentingan-kepentingan saudara-saudara kita sangat bagus, tapi perlu disertai dengan ketulusan, keikhlasan, dan kemurahan hati. Selamat pada Anda sekalian yang memiliki iman yang memandu kita untuk melakukan apa saja, dan buah-buahnya ialah buah keselamatan. Amin.